Dengarkan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28. Bapak Ibu Saudara, saya baca demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu, dau baso balik ke imane si manegei tohare kehe halo malangi wanolo ya ita na abe fabeloda bermeleta ilah hiwisa cinangea na mangade ita ba eheha ade samosa cimui fo na lo walangi ba fangade kuda si fao fanutona si oi de rege tibai alua baiha. Ayat 28 aboto badadada walau walangi jam mefoto fefu ngawal hajaya irege alua jisoki baniha samo masir ya iya bani kauni nia molo sino i era. Bapak Ibu Saudara, karena ini masih suasana hari Pentakosta Bapak Ibu Saudara ya. Kalau saya lihat di gereja-gereja lain cukup antusias untuk menyambut itu doa 10 malam ini Bapak Saudara. Tapi kalau kita belum, mungkin kita masih belum butuh Roh Kudus. Kita masih belum butuh Roh Kudus Bapak Saudara. Tapi bagi gereja-gereja lain sangat antusias. Bukan hanya gereja kecil Bapak Ibu, gereja-gereja besar saya lihat bahwa mereka sangat semangat. Saya tidak tahu kita, karena mungkin kita di desa-desa ini mungkin tidak terlalu butuh mungkin roh ini. Tapi Bapak Saudara, saya tidak di situ. Saya kembali kepada firman Allah yang kita baca, bahwa saya memberikan tema firman Tuhan, pentingnya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekali lagi, penting hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita lihat ayatnya yang ke-26 tadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa demikianlah Roh membantu kita. Artinya Bapak Saudara, membantu kita dalam kelemahan kita. Saya rasa bahwa kita ini pasti punya kelemahan masing-masing. Tidak ada yang sempurna di antara kita Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu pasti so kelemahan, so jago kita, dan pasti ada sesuatu yang membuat kita kadang-kadang ada kekurangan Bapak Ibu. Tapi kita melihat dalam kekurangan itu, dalam kelemahan itu, maka Roh Kudus datang untuk membantu kita. Amin. Karena dia berkata 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tidak tahu sebenarnya bagaimana kita harus berdoa, tetapi Roh sendiri itulah yang berdoa untuk kita, sehingga apa yang kita tidak bisa ucapkan, maka Roh itulah yang berkata-kata dalam diri kita, dan itulah yang terucapkan. Roh membantu kita. Saya rasa bahwa siapapun dia, dan saya percaya bahwa siapapun kita, Bapak Ibu Saudara,
pasti punya kelemahan. Amin. Punya kelemahan. Nah, oleh sebab itu Bapak Saudara, kita butuh. Oleh sebab itu, karena kita punya kelemahan, pentingnya Roh itu dipenuhi hidup kita. Pentingnya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Ada 2 poin Bapak Ibu. Saya akan cepat untuk menyampaikan firman Allah pagi hari ini. Ada 2 poin. Kenapa kita atau orang-orang percaya harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah karena kita punya tanggung jawab meneruskan pekerjaan yang Yesus sudah lakukan. Sekali lagi, kenapa kita harus dipenuhi Roh Kudus Bapak Saudara? Karena kita punya tanggung jawab meneruskan pekerjaan yang Yesus sudah lakukan Bapak Ibu. Bapak Saudara, hari-hari ini kita berkata Bapak Saudara, banyak hal, ini akhir zaman, banyak hal yang akan terjadi, dan ini hari-hari yang sukar. Banyak orang akan terjadi, banyak iman kita akan tergoncang Bapak Saudara. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah kuat. Yesus berkata, kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Ini tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya didelegasikan kepada pendeta ini, bukan hanya didelegasikan kepada pelayan atau kepada situa atau kepada majelis gereja, tetapi ini adalah didelegasikan kepada kita semua. Ini tanggung jawab kita semua, bahwa setelah Yesus pergi kepada Bapa, maka dia berkata bahwa engkaulah akan bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih lagi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini Bapak Saudara yang menjadi tanggung jawab dalam setiap kehidupan kita. Tanggung jawab itu Bapak Saudara artinya adalah untuk meneruskan misi Yesus. Sekali lagi, untuk meneruskan misi Yesus. Apa itu misi Yesus? Misi Yesus adalah menyelamatkan semua orang, menyampaikan Injil, menyampaikan kebenaran firman Allah kepada semua orang Bapak Saudara. Inilah yang disebut dengan misi daripada Yesus. Dia menyampaikan Injil di kota-kota, dia menyampaikan Injil di desa-desa, bahkan dimanapun, di kepulauan, di pulau, dia akan menyampaikan Injil. Dan ini merupakan sebuah misi. Dan inilah yang Tuhan inginkan dalam diri kita, untuk meneruskan misi itu, untuk bisa menyelamatkan orang lain Bapak Ibu. Saya baca dalam Matius 23 berkata, kita lihat, banyak orang berkata cukup aku setia. Tidak mungkin juga oh saudara. Kita lihat di sini saudara, Matius 23. Celakalah aku, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih atas manis dan cinta kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Banyak orang menafsirkan ayat ini bahwa persepuluhan itu tidak dibayar. Tapi kita memperhatikan bagian terakhir, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya orang ahli Taurat dan orang Farisi adalah hanya mereka memberi dengan persepuluhan mereka, tidak mau untuk memberitakan Injil, tidak mau untuk memberikan kasih kepada orang lain. Tetapi Yesus memberikan sebuah teguran bagi mereka, tidak boleh kamu lakukan yang satu tapi kamu abaikan yang satu. Nah, ini bagian yang terakhir, artinya kamu lakukan yang satu tapi kamu abaikan yang satu, tidak bisa. Harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan Bapak Saudara. Nah, ini kita memberi tapi penginjilan tidak. Itu yang dimaksud dengan firman Allah. Kamu berkorban tetapi mengasihi orang lain tidak. Kamu
melakukan, membawa persepuluhan ke rumah Tuhan, tetapi Bapak Saudara adalah memberitakan Injil, kamu abaikan. Itu yang tidak bisa. Bapak Saudara, kita memperhatikan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Berarti kedua-duanya harus dilakukan. Kita memperhatikan konteks ini, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Berarti kedua-duanya ini Bapak Saudara harus bisa dilakukan dalam setiap kehidupan kita Bapak Saudara. Nah itu sebabnya untuk itu kita butuh dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita punya kuasa untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Maka dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, kalau kuasa turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Yang pertama di Yerusalem, yang kedua di Yudea, Samaria, baru ke ujung bumi. Ada 4 kelompok. Pertama Yerusalem. Yerusalem adalah keluarga. Pertama kita injili adalah keluarga, anak-anak, istri, suami, ponakan, dan seisi rumah. Itulah Yerusalem. Yerusalem itu ibarat rumah sendiri. Yang kedua Yudea. Yudea itu apa itu Yudea? Tetangga, saudara, bahkan sekeliling kita, itu adalah Yudea. Yang ketiga adalah Samaria. Samaria itu orang yang tidak ngerti, tidak mengenal Kristus. Itu adalah Samaria. Ujung bumi itu berarti adalah, kalau disebut dengan ujung bumi berarti harus melangkah, meninggalkan daerah untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Maka ketika kita menyampaikan firman Allah, maka ada kuasa yang akan menyertai setiap kehidupan kita. Ada dinamis, kuasa berasal dari Tuhan yang akan menyertai setiap hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya hidup kita dipenuhi, pentingnya hidup kita dipenuhi Roh Kudus Bapak Saudara. Yang kedua, supaya hidup kita terkendali atau dituntun oleh Roh Kudus. Kenapa harus hidup kita dipenuhi Roh Kudus? Supaya kita terkendali atau bisa kita Bapak Saudara dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus itu. Saya baca satu ayat dalam Efesus 5 Bapak Ibu. Efesus 5 ayat 18 sampai 19. Demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, orang yang mabuk, karena tentu Bapak Ibu Saudara tidak sadar, karena ada di bawah kendali daripada alkohol tersebut. Itu sebabnya kita, artinya alkohol tersebutlah yang mengendalikan hidupnya, itu secara negatif. Tapi kalau kita mabuk secara positif Bapak Saudara, mabuk oleh Roh Kudus, maka hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau kita mabuk dengan alkohol, maka alkohol tersebutlah yang mengendalikan hidup kita. Dan kalau kita mabuk dengan Roh Kudus, dipimpin dengan Roh Kudus, dikendalikan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan menuntun hidup kita, mengendalikan hidup kita, sehingga kita tidak akan tersesat. Amin. Sama dengan kuda Bapak Ibu. Kalau kuda tidak dibuat tali untuk dikendalikan, maka kuda itu kemana saja bisa dia pergi. Tapi ketika tali itu sudah mengendalikan kuda tersebut, maka kemana kita arahkan, dia ikut. Nah seperti itulah hidup kita Bapak Saudara. Kalau Roh Kudus hanya muni pimpin waurina, maka Roh itulah yang menuntun hidup kita, mengendalikan hidup kita, kemana arah hidup kita yang lebih baik, maka kesitulah Roh Kudus akan mengarahkan hidup kita. Amin. Kesitulah Tuhan akan mengarahkan setiap kehidupan kita. Maka oleh sebab itu
biarkanlah hidupmu dipimpin dengan Roh, supaya Roh Kudus akan menuntun dan memimpin kehidupan kita semua. Sampai di sini firman Allah. Kita bagi berdiri, Bapak Saudara. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir di bait suci.